Ibu bapak sekalian, mari kita rangkapkan kedua tangan untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, pembawa acara, ibu bapak sekalian, selamat pagi semuanya, namo buddhaya. Ini pertama kali mengisi di tempat ini. Jadi perkenalkan dulu ya. Ya, nama saya Sakya Kumara. Kalau yang sebelumnya kan sudah ngasih ceramah terakhir dah ya. Mungkin ibu bapak punya pertanyaan, punya gejolak di hati, kok bisa? Kenapa? Kok tega? Nanti ada sesi tanya jawab. Masa awal-awal langsung klarifikasi. Ibu bapak sekalian, topik hari ini yang masih hidup. Dalam bahasa Pali disebut sebagai jiwaka. Pernah mendengar nama jiwaka? Siapa beliau? Dokter pribadi sang Buddha. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Karena memang tidak jelas. Jadi ada satu kalimat di dalam Mahawaga Winaya Pitaka di Kandaka 8. Satu kalimat yang membuat saya agak tersentuh membacanya. Bayangkan ada bocah yang sudah mulai bisa ngomong, sudah bisa mengutarakan pendapat, bertanya kepada bapaknya sendiri. Pak, sebetulnya siapa sih ibu dan ayah saya yang sesungguhnya? Kenapa demikian? Karena ketika dia mulai bisa berbicara, mulai bisa ngomong, tetangganya pada mulai ribut, menyatakan bahwa kamu tuh bukan anak kandungnya. Kamu tuh anak pungut loh. Pernah enggak waktu kecil kita dibilang begitu? Kamu tuh pungut di jalan gitu. Jadi karena terpikirkan makanya bertanyalah bocah kecil ini kepada bapaknya. Nah, karena saya pikir tak baca semua Mahawaga itu panjang sekali yang menceritakan tentang jiwaka, saya ambil seifrit saja. Pangidang tanya jawab. Jadi di Kandaka 8 itu disampaikan bahwa dahulu ada seorang pangeran bernama Abhaya. Pangeran Abhaya. Ketika itu pangeran sedang jalan-jalan bersama rekan-rekannya. Lewat ke satu tempat dekat tong sampah, kok ada bayi nangis. Di atasnya sudah banyak burung mau makan bayi itu. Karena belas asih dari Pangeran Abhaya, kasih tahu coba cek apa itu, jangan-jangan bayi manusia. Beneran lah, ternyata ada bocah. Ditanya, masih hidup enggak? Oh masih hidup Baginda, ya sudah kita angkat anak saja. Karena dia masih hidup, maka diberi nama jiwaka. Karena dirawat oleh pangeran, namanya Kumara Baca. Jiwaka Kumara Baca artinya yang masih hidup, yang dibesarkan oleh pangeran. Itu.
Jadi sejak saat itulah Jiwaka itu dididik di istana oleh Pangeran Abaya. Tapi seperti tadi, balik lagi, ketika dia sudah mulai bisa ngomong, tetangganya pada ribut. Gosipnya apa yang menyebar? Nah, bukan gosip sih, karena ini ditulis di pustaka suci. Dan ternyata kenyataan. Pada waktu itu, di Rajagaha, oh ya tahu kan Pangeran Abaya itu anaknya siapa? Raja Bimbisara. Ya, di Rajagaha, waktu itu pebisnis yang ada di Rajagaha itu main-main ke Wesali. Wesali itu ada tempat hiburan yang sangat terkenal. Wanita yang menjadi pemimpin penghiburnya namanya Ambapali. Nah, Ambapali dikatakan saking hebatnya dia menghibur, tarifnya satu malam itu 50 keping emas. Sekarang harga emas berapa? Satu keping berapa gram kira-kira? Kali dah. Saking pandainya, sehingga pebisnis yang dari Rajagaha, lihat ini potensi bisnis nih. Kenapa kita enggak bikin juga tempat hiburan seperti itu? Disampaikanlah ke Raja Bimbisara. Raja Bimbisara semangat, potensi cuan tinggi nih. Tapi kita perlu ikon. Kalau Wesali punya Ambapali, kalau Rajagaha punya siapa? Nah, Salawati namanya. Jadi dipilihlah Ratu Salawati sebagai ikonnya tempat hiburan di Rajagaha. Namanya tempat hiburan, bapak-bapak, apapun bisa terjadi. Perut yang langsing bisa-bisa kembung. Tapi karena Ratu Salawati mikir, aduh, kalau orang tahu saya hamil, karir saya bagaimana? Sehingga dia cuti dari tempat hiburan itu selama 9 bulan. Tidak tega dia menggugurkan, dilahirkanlah itu jabang bayi. Ini kalau orang-orang tahu saya sudah pernah melahirkan, bagaimana karir saya? Tolong dong taruh bayi ini jauh-jauh dari sini. Jadi itu ibu kandungnya Jiwaka. Bapaknya Sopo Bante enggak tahu. Sampai sekarang tak cari-cari, nyen kadang bapak. Itu. Jadi karena merasa Jiwaka itu penasaran, tanyalah dia ke bapaknya pertanyaan tadi. Siapa ayah dan ibu kandung saya? Nah, jawaban Abaya ini, Pangeran Abaya ini luar biasa. Jiwaka, aku memang tidak tahu siapa ibu kandungmu. Yang jelas, aku ayahmu. Karena aku yang membesarkanmu. Jadi setelah mendengar jawaban yang demikian, Jiwaka mulai menerima kenyataan. Jadi anak sekecil itu baru bisa berbincang-bincang, harus menerima kenyataan bahwa dia nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Meskipun dia berada di lingkungan kerajaan, dia tahu kalau nggak punya skill, nggak bisa hidup. Tapi dia juga nggak mau bawa-bawa nama keluarganya. Sehingga apa? Diam-diam dia cari info. Yang menghasilkan uang banyak apa ya kira-kira bidangnya? Apa kira-kira? Kuliah yang paling mahal apa sih? Oh, kalau jadi tabib ini paling luar biasa penghasilannya sehingga saya bisa hidup nyaman. Cari-carilah beasiswa. Zaman dulu ada beasiswa loh. Dia tahu, oh di Taksila ada beasiswa. Tapi saya tidak mau nama-nama keluarga saya dibawa-bawa. Tidak mau saya pakai privilege keluarga. Saya yakin dengan kemampuan saya mau diam-diam saja. Tanpa pamit dia pergi dari rumah. Untuk kuliah di Taksila. Tuh, hebatnya Jiwaka itu tidak mau dia pakai privilege.
mau kemampuannya sendiri. Tapi jangan dicontoh kalau enggak punya kemampuan. Nah, nyadar dirilah. Kalau punya privilege, pakai aja. Nah, udahlah, mulailah dia kuliah. Dia cari satu guru yang sangat terkenal. Dia sampaikan bahwa dia sama sekali tidak punya uang. Bagaimana caranya bisa kuliah kedokteran? Kamu jadi asdos saya mau enggak? Nah, mulailah dia jadi asdosnya dokter ini. Apapun yang diajarkan oleh dosen kedokteran ini, dia dengarkan dengan baik. Dia belajar selama, kalau kedokteran di sini berapa tahun ya? Kalau S1-nya 4, 6. Koas total berapa? Oh, 6-7 tahun juga. Jiwaka juga 7 tahun. Kuliah kedokteran. Tapi dia mikir, kok saya nggak lulus-lulus ya? Ditanyalah pada gurunya, guru, hampir semua ilmu yang sudah guru sampaikan saya sudah mengerti. Kapan saya bisa buka praktek? Nah, ya sudah, saya kasih ujian akhir. Apa ujian akhirnya guru? Coba kamu keliling satu Yojana. Satu Yojana itu 15 km. Cari tanaman yang tidak ada manfaat obatnya. Kalau nemu, silahkan balik. Dicarilah tuh 1 kilometer, 2 kilometer. Dia tiap melihat tanaman tuh pasti tahu khasiatnya apa. Sampai satu Yojana nyerah dia. Aduh, udahlah saya nggak usah lulus dah, biarin aja. Balik-balik ngelapor dia, guru, saya belum bisa menemukan tanaman yang nggak bisa dijadikan obat. Justru itu artinya lulus. Karena apa? Semua tanaman bisa dia jadikan obat. Akhirnya ya sudah, kamu lulus sekarang, silahkan buka praktek di kampungmu. Dikasihlah bekal. Ceret. Baliklah dia. Dari Taksila ke Rajagaha jaraknya jauh. Belum ada emprit R seperti sekarang. Jadi harus jalan kaki dan beberapa rutenya sangat sulit kalau enggak bawa bekal. Sehingga begitu nyampe tengah-tengah, di Saketa namanya. Di tengah-tengah bekalnya habis. Ken caranya lanjut nih. Akhirnya dia apa? Tanya-tanya. Di sini ada yang sakit enggak? Nah, mulai praktek pertamanya nih. Ditanya, oh ada. Di sana keluarga kaya, istrinya sudah sakit kepala selama 7 tahun. Enggak sembuh-sembuh. Coba mana tahu dia mau. Makanya Jiwaka jalanlah ke rumah itu. Sampai di pos sapam, penjaga pintu, ditanya, benar enggak di sini ada yang sakit? Oh ya benar. Nyonya saya sakit. Kamu siapa? Saya Jiwaka, dokter. Saya bisa sepertinya menyembuhkan sakit kepala nyonya. Coba disampaikan demikian. Security-nya nanya ke rumah. Nyonya, di luar ada dokter. Mungkin bisa sembuh kalau dokter itu yang merawat nyonya. Dokter seperti apa dia? Dokter muda nyonya. Di Saketa, ndak kekurangan dokter senior. Mahal pula bayarnya, ndak sembuh-sembuh. Ini dokter masih muda sekali. Sok-sokan mau menyembuhkan saya, bisa apa dia? Nah itu. Benar, di sini ada yang dokter enggak? Kalau masih baru-baru sedikit diremehkan biasanya ya. Kalau sudah tua itu baru, wah ini mantap. Lalu Jiwaka yang mendengar demikian ngomong, tolong kasih tahu nyonya, enggak usah bayar di muka. Kalau sudah sembuh baru bayar. Tarifnya bebas. Nah, nak sing lapis yang enggak punya uang sama sekali. Setelah disampaikan demikian, akhirnya nyonya ya sudahlah, nggak rugi juga kalau dia datang ngelihat kondisi saya. Beneran lah, datang dia ke rumah, dicek seluruh
tubuhnya begitu. Kemudian Jiwaka berpikir, oh saya tahu obatnya, tapi saya perlu ghee. Tahu ghee enggak? Mentega cair. Mentega cair. Saya perlu mentega cair Nyonya untuk dibuatkan obat. Dikasihlah mentega cair 1 cangkir, dikasih obat-obatan, sisa obat yang dia punya tuh diminumkan lewat hidung. Apa sih namanya kalau naruh obat ke hidung itu apa namanya? Disedot begitu, kan keluarnya ke mulut harusnya kan? Biasanya diapain? Dibuang kan? Nyonya ini enggak ngomong, tolong ambilkan mangkok. Bekasnya tuh ditaruh di mangkok. Mau dipakai lagi. Jiwaka mikir, aduh Nyonya ini pelitnya bukan main. Ini gimana nanti bayarnya nih. Nah, jadi saking pelitnya gitu. Tapi Nyonyanya ngelihat Jiwaka ekspresinya agak berubah, ditanya, kamu kenapa begitu ekspresinya? Iya Nyonya, masa hanya ghee saja ditaruh. Nyonyanya lalu ngomong gini, kami berumah tangga tidak patut untuk boros-boros. Nah, sisa itu nanti bisa dipakai untuk menyalakan lilin. Daripada dibuang, mending dipakai untuk nyalakan lilin. Tenang saja, kalau sembuh bayarannya mahal kok kamu ini. Ditanya, terus gimana? Masih enggak sakit kepalanya? Udah sembuh. Happy sekali. Bayangkan 7 tahun sakit kepala. Begitu dikasih obat langsung sembuh. Dikasihlah 4.000 koin. Kudang gram tuh Bu. Suaminya datang. Wah, moodnya bagus sekali istrinya. Kenapa ditanya? Saya sudah sembuh. Siapa yang nyembuhin ini? Dikasih lagi 4.000 koin. Anaknya pulang kerja, kok suasana ramah ya, biasanya ngomel-ngomel terus Ibu. Oh udah sembuh Ibu dari sakit kepala. Siapa yang nyembuhin? Jiwaka. Dikasih 4.000 koin. Menantunya pulang, kok suaminya, keluarganya kok happy semuanya. Dikasih tahu bahwa udah sembuh, dikasih 4.000 koin lagi. Kuda total tuh. Hah? Biasa. Ngitungin kekayaan orang emang gampang. 16.000 koin gaji pertamanya Jiwaka. Selain dikasih 16.000 koin, juga dikasih kendaraan. Waktu itu sih dibilang kereta kuda, plus sopir, plus sebelahnya sopir. Jadi ada laki, ada perempuan. Dikasih untuk kerja selamanya. Jadi dapat karyawan gratis. Dapat mobil gratis lah zaman sekarang. Pulanglah dia. Tahu enggak dia apakan gaji pertamanya? Dikasih ke bapaknya. Sampai rumah, orang pertama yang dia cari adalah Pangeran Abaya. Bapak, maaf, saya pergi enggak bilang-bilang. Sudah 7 tahun lebih. Sekarang saya dokter, Pak. Ini gaji pertama saya semuanya untuk Bapak. Diterima enggak? Orang kaya soalnya bapaknya. Pangeran, ingat ya. Bapaknya itu pangeran ya. Enggak diterima tapi ngomong begini Pangeran Abaya. Terima kasih banyak. Saya enggak perlu ini tapi tolong pakai uang ini bikin rumah jangan jauh-jauh ya dari istana. Sehingga kita bisa saling lihat satu sama lain. Dibuatlah rumah dekat dengan Pangeran Abaya. Udah nih, bikin rumah, dokter baru, reputasinya mulai bersinar karena apa? Di pustaka suci ditulis, Jiwaka ini orang yang pertama kali di India sana melakukan operasi bedah usus. 2.600 tahun yang lalu. Entah apa alat-alatnya saya juga enggak tahu. Nah, karena Pangeran Abaya ayahnya adalah Raja Bimbisara, kebetulan waktu itu Raja Bimbisara juga sakit. Sakit apa?
Nyaris ngomong sakit apa Bante, nyaris ngomong gitu. Sakit apa Komang? Wasir. Tahu wasir? Ketahuannya kenapa? Karena salah satu dayang-dayangnya ngomong, dia lihat orang zaman dulu kan pakai seperti kamen gitu. Kok ada merah? Baginda menstruasi ya gitu. Sebentar lagi Baginda masa subur loh, digituin. Jadi marah sekali Raja Bimbisara, tapi nggak bisa marah istrinya yang ngomong. Jadi dia, aduh, saya harus cari dokter ini. Disuruhlah Pangeran Abaya cari dokter. Oh, anak saya sudah balik. Coba dia yang sembuhin. Bener, dikasih salep dikit, langsung sembuh. Sehingga apa? Senang sekali Raja Bimbisara. Dikumpulin seluruh dayang-dayangnya. Saya udah sembuh. Nggak menstruasi lagi. Gitu. Sudah kumpul 500 dayang-dayang, semua perhiasan taruh di meja. Itu bayaran untuk Jiwaka. Bener. Tapi Jiwaka nerima? Enggak. Enggak usahlah Baginda. Saya enggak perlu ini. Yang penting Baginda ingat saja. Saya pernah bantu Baginda, udah cukup. Udah. Tapi Baginda Raja bagaimana? Dia bilang gini. Kalau gitu, mulai sekarang. Kamu kalau perlu apapun bilang sama saya. Dan kamu menjadi dokter kerajaan. Selain jadi dokter kerajaan, tolong. Nah ini yang sangat penting. Saya punya keyakinan pada Sang Buddha. Tolong juga rawat Sang Buddha kalau beliau sakit. Nah, sejak saat itulah Jiwaka sering bertemu dengan Sang Buddha. Ada banyak sekali kisah-kisah yang spektakuler dari Jiwaka. Salah satunya, ini akan nyambung ke satu fakta penting bahwa ternyata gara-gara Jiwaka, para biku boleh nerima jubah yang sudah jadi. Sebelumnya, para biku tidak ada yang nerima jubah yang sudah jadi. Pasti yang harus dijarit dulu. Gara-gara Jiwaka baru boleh nerima jubah yang sudah jadi. Kenapa? Begini ceritanya. Pada waktu itu, Jiwaka dipanggil oleh Raja Pajota. Raja Pajota itu terkenal sangat temperamental. Raja Pajota terserang penyakit aneh. Kalau di pustaka suci ditulis penyakit kuning katanya. Tapi kayaknya enggak seperti penyakit kuning zaman sekarang. Karena obatnya kok simpel sekali tak lihat. Penyakit kuning. Semua tabib yang diundang enggak pernah balik-balik lagi. Karena kalau enggak sembuh, kepalanya dipenggal. Raja Bimbisara dimintai tolong oleh Raja Pajota. Raja peturu raja neng gede tulung. Kalau enggak dipenuhi bisa perang kan? Mau ndak mau Jiwaka lah dikirim ke Raja Pajota. Kalau nggak sembuh kepalanya kengken aja nih. Datanglah ke Raja Pajota. Raja Pajota itu memimpin kerajaan Ujjeni namanya. Raja Pajota. Dicek. Jiwaka tahu, oh ini dia asalkan meminum mentega dengan sedikit ramuan pasti mau. Dibuatkanlah ramuan. Ternyata Raja Pajota tidak suka minum mentega. Sedangkan obatnya mentega. Raja ngomong, kasih saya apapun yang penting tidak mentega. Kengken caranya. Akhirnya Jiwaka berpikir keras, oh bisa nih, mentega ini sebetulnya bisa dipadatkan sehingga terjadi satu perubahan senyawa, sehingga rasanya bukan mentega, bentuknya ndak mentega, warnanya juga bukan mentega. Yang penting raja nggak tahu, aman saya kan gitu. Tapi mikir, kalau dia minum obat ini, pasti muntah.
Karena begitu muntah itulah dia akan sembuh. Tapi Raja Pajota pasti tahu ketika muntah pasti makan mentega. Kengken cara nih. Akhirnya dia ngomong gini, Baginda Raja, kami para dokter perlu ngambil ramuan dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, sehingga tolong umumkan bahwa Jiwaka boleh pakai kendaraan manapun, kapanpun, kemanapun. Agar saya bisa keluar masuk gerbang dengan leluasa. Akhirnya sudah diizinkan, dibuatkan obat, begitu diminum oleh Raja Pajota, Jiwaka langsung undur diri. Baginda, saya ambil obat yang lainnya Baginda. Langsung dia ngambil gajah yang paling cepat. Langsung kabur. Dikatakan gajah itu bisa menempuh jarak 650 km per hari. Mobil macam apa tuh zaman sekarang? Udah nih, diminum, sudah pergi dia, beberapa saat kemudian Raja Pajota muntah. Itu Jiwaka pasti nipu saya pasti dikasih mentega cair. Tolong tangkap Jiwaka. Nah, udah dapat kendaraan yang paling kencang kan? Ternyata Raja Pajota punya orang yang larinya lebih kencang. Namanya Kakak. Kalau gajah itu 650 km per hari, kalau Kakak 720 km per hari. Dikirimlah Kakak, tapi sebelum dikirim dikasih tahu. Kamu pokoknya jangan pernah makan apapun yang dikasih oleh Jiwaka. Dia itu cerdik sekali. Larilah Kakak ngejar Jiwaka. Jiwaka udah tahu, ini pasti ketangkap ini. Sehingga apa? Dia nyiapin beberapa ramuan untuk pencahar. Kemudian disiapkan, ketangkaplah dia. Sebelum saya dibawa ke Raja Pajota, izinkan saya sarapan. Oh ya sudah, toh juga kamu gak bisa lari. Nah, udah sarapanlah dia. Makan buah kemeloko, tahu enggak? Mirobalan bahasa Latinnya. Sejenis apa ya? Bulat-bulat hijau. Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Bulat-bulat kecil hijau begitu. Mirobalan. Nah, kemeloko bahasa Indonesia. Nanti di Google aja ada kemeloko. Udah nih, dia makan. Ayo silakan Kakak makan juga, nanti biar kita kuat baliknya. Enggak. Raja bilang kamu sangat cerdik. Saya enggak mau makan apapun dari kamu. Oh ya udah. Kan saya juga ikut makan padahal. Harusnya kan aman ya? Iya sih harusnya, tapi lapar juga ya. Belum sarapan ya. Ya udahlah, minta satu. Ah, diambil buah kemeloko, di ujung kukunya sudah ada obat pencahar yang sangat apa ya? Kadarnya sangat tinggi. Ditancepin ke kemeloko itu, dikasihlah buatnya. Begitu digigit, perutnya langsung sakit. Langsung gak bisa ngapa-ngapain. Sampai nanya, aduh tabib, saya masih hidup enggak? Masih hidup. Nanti kamu ususnya malah bersih. Saya pamit dulu ya, langsung pergi dia. Karena kan Kakak gak bisa ngapa-ngapain. Sampai di Raja Gaha diceritakan semuanya. Raja Bimbisara ngomong, syukur kamu bisa balik sini. Karena sejarahnya enggak pernah ada tabib yang bisa balik hidup-hidup. Udah nih sembuh, Raja Pajota juga sembuh. Akhirnya sadar, oh ternyata memang obatnya. Sehingga happy Raja Pajota, dikasihlah kain. Kain yang paling mahal 2 lembar dikirim. Mungkin pakai JNE atau JNT. Pokoknya dikirim. Jiwaka ngelihat jubahnya, kainnya. Ini hanya 2 orang yang pantas pakai. Kalau enggak raja ya sang Buddha. Tapi raja udah berlimpah kainnya. Saya kasih sang Buddha deh. Untuk pertama kalinya di dalam Buddha Sasana, sang Buddha mengizinkan jubah jadi didanakan kepada biku. Sebelumnya sang Buddha tidak mengizinkan. Karena apa? Dilihat, oh mungkin nanti di masa depan
kondisi umat-umat sudah baik, sehingga tidak perlu repot-repot lagi bantainya jarit. Sehingga mulai saat itu boleh seorang biku menerima jubah yang sudah jadi. Mulailah dia akrab jiwaka dengan Sang Buddha. Tapi bedanya Sang Buddha dengan jiwaka, Sang Buddha kan lingkungannya agak tertutup ya, nggak terlalu banyak di masyarakat. Sedangkan jiwaka di masyarakat, banyaklah omong-omong negatif tentang Sang Buddha. Di Jiwaka Sutta Majjhima Nikaya 55, umat-umat yang nggak ngerti ngomong, betapa di bawah asuhan Gotama itu kok masih makan daging, nah misalkan. Sehingga jiwaka ndak mau dia namanya Sang Buddha buruk, tapi juga ndak mau membela tanpa tahu dasarnya apa. Sehingga bertanyalah, Bante, sebetulnya boleh ndak sih seorang biku itu konsumsi daging? Nah, maka Sang Buddha mengeluarkan, yang penting 3 syarat ini terpenuhi, seorang biku itu boleh memakan daging. Asalkan daging itu tidak didengar ketika disembelih. Tidak dilihat ketika disembelih. Tidak dicurigai bahwa dia sengaja disembelih untuk para biku. Biku boleh makan daging. Tapi satu saja terpenuhi faktornya ini, biku tidak boleh makan daging itu. Misal, seorang biku diundang nih ke rumah umat. Sering ada suara ayam, pak gitu kan itu. Nah, besoknya diundang lagi. Kok tiba-tiba nggak ada suara ayam? Disuguhkan. Kok ayamnya mirip yang itu? Curiga kan? Nah, kalau punya kecurigaan itu tidak akan dimakan. Jadi asalkan tidak dilihat, tidak didengar, tidak dicurigai, boleh makan. Sejak saat itulah diumumkan. Oh, yang namanya makan daging itu ada syaratnya. Karena apa? Kata Sang Buddha, kalau di satu tempat adanya daging, tapi kita maksa tidak makan daging, ngerepotin tidak? Itu aja sih. Bukan ada hal lain yang mendasari. Dan setelah ceramah itu disampaikan, Sang Buddha memberikan ceramah yang lebih dalam, sehingga jiwaka bisa menjadi Sotapanna. Setelah menjadi Sotapanna, jiwaka itu terus mengabdikan dirinya untuk tidak hanya kepada Sangha. Dia juga sering sekali memberikan pengobatan kepada kaum-kaum miskin, kaum-kaum papa. Dan dia juga sangat tahu budi jasa. Siapapun yang pernah menolongnya ketika kuliah, dia tidak pernah dilupakan jasa-jasanya. Jadi pesan yang sangat penting dari jiwaka, meskipun kita tidak tahu siapa orang tua kandung kita, tetapi siapapun yang sudah dengan besar hati merawat kita, baik kepada kita, itu layak disebut sebagai orang tua. Dan kalau bisa, ini mumpung banyak yang muda-muda, gaji pertamanya jangan hanya digunakan untuk traktir pacar, traktir teman, tapi kasihlah orang tua. Kalau orang Bali bilang pangmesari kayak ini. Dan juga pesan lainnya adalah, meskipun seperti jiwaka tidak sebagai samana, kita bisa loh bermanfaat bagi orang lain. Termasuk saya ini. Nah, meskipun sudah bukan samana, tetapi karena masih didengar istilahnya, ya saya akan mau mengisi uraian ceramah. Apalagi yang hari ini harus hadir itu kan Bante Jiradamo.
kakek saya sendiri. Ketika masih jadi samana, jadi alangkah baiknya saya membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun yang masih mau mendengar, saya akan sampaikan dhamma. Itu kisah Jiwaka. Ya. Anumodana atas perhatiannya, semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana atas dhamma desana yang disampaikan oleh Saudara Sakya Kumara. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan batin kita semua. Selanjutnya disediakan waktu untuk tanya jawab. Mohon. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Nama saya Teja Sinarta. Maaf, saya menyebutkan Bapak Kumara. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Bapak Kumara yang terhormat. Yang sebelumnya saya sering menyebut yang mulia. Ya, mudah-mudahan ke depannya ada karma yang mendukung Bapak Kumara bisa kembali dipanggil dengan yang mulia. Kami semua umat Buddha, khususnya di Bali, sangat merindukan hal itu, Bapak. Seperti keadaan kita sehari-hari, Bapak sudah benar dan baik berada di jalan tol yang bebas hambatan, bisa melaju kencang, asal bisa ngikuti aturan rambu-rambu yang berlaku di jalan tol. Kok malah pindah jurusan, pindah jalur ke jalan arteri, Bapak? Jalan arteri itu penuh persimpangan, penuh lampu merah, yang identik dengan kemacetan. Malah kami-kami kalau bisa menghindar, Bapak. Coba itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Ini pertanyaan mewakili seluruh dunia kayak. Terima kasih Pak Teja. Ya, asal tahu bahwa anaknya sama saya itu satu angkatan. Makanya berani dia begitu. Menanggap pepanak asal. Ya, saya enggak mau terlalu vulgar ya. Saya akan ceritakan. Nah, pada suatu hari ada seorang anak muda pengen pergi ke Sukawati. Anggaplah Sukawati ya. Sukawati yang Gianyar ya. Kalau Sukawati yang kita bukan, soalnya kita bukan Mahayana soalnya. Nah, pengen pergi ke Sukawati. Dia jalan kaki. Suatu saat dia ngelihat bis lewat. Bisnya bagus, jurusan Sukawati. Di bawahnya gratis. Oh. Dan bis ini boleh lewat jalan tol lagi. Kan cuma di Bali aja motor boleh lewat jalan tol ya. Boleh lewat jalan tol. Anak muda ini ngelihat, oh sepertinya kalau saya naik ini bagus. Toh juga aman, toh juga nyaman, cepat sampai pula. Kemudian anak ini memutuskan untuk masuk ke dalam bis. Di tengah bis dia buka-buka buku, dia baca tentang cara menuju Sukawati itu seperti ini. Kalau ketemu pohon tertentu beloknya ke kanan. Tetapi ketika di dalam bis, sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Ketika bisnya itu merinding. Ketika bisnya itu menemukan jalan yang agak menyimpang, padahal di buku sudah jelas harusnya lurus meskipun agak jelek sedikit jalannya. Tapi penghuni bisnya sepakat ke kanan aja, nggak apa-apa lebih jauh dikit. Sedangkan anak muda yang baca buku ini, loh kalau ada pohon ini kan harusnya lurus. Tapi yang di dalam bis sepakat, nggak apa-apa belok dikit, nanti juga akan sampai. Masalahnya percabangannya itu nggak cuma satu kali. Banyak kali sehingga dia ngerasa, ini bisnya benar-benar menuju Sukawati enggak ya? Ragu dia.
Tanya ke sebelahnya penumpangnya, ini beneran nyampe Sukawati enggak? Zaman sekarang sulit untuk bisa sampai cepat. Ikutilah yang lain juga nggak apa-apa, atau juga kita bareng-bareng, agak lama sedikit nggak apa-apa. Yang penting perjalanannya nyaman. Kalau ibu bapak di posisi orang yang numpang bis, dan boleh turun, mau turun apa enggak? Terserah ibu bapak. Kan kalau ibu bapak, pemuda itu memutuskan, aduh ini riskan sekali, asing sekali, kok beda dengan yang di buku ya, buku petunjuknya sudah jelas, katanya harus lurus, ini kok belok dikit nggak apa-apa. Ya ada kemungkinan kan nyampe juga, ada kemungkinan, bukannya nggak pasti nyampe, ada kemungkinan sampai, tapi ada kemungkinan nggak nyampe enggak? Masalahnya bis ini didukung oleh orang-orang yang baik hati. Ketika di dalam bis dapat makanan, dapat minuman gratis semuanya. Karena menganggap yang ngasih makanan, ngasih minuman itu, oh bis ini pasti nyampe tujuan. Sehingga anak muda ini tidak nyaman makan makanan fasilitas yang ada di dalam bis. Sehingga anak ini berpikir, saya masuk bis itu dengan keterbukaan hati pribadi, tidak ada yang memaksa. Dan ternyata boleh turun kapan saja. Toh juga anak ini sudah baca-baca di dalam bis caranya menuju Sukawati seperti apa. Sehingga meskipun dia turun, bisa lewat jalur arteri, mungkin tidak senyaman di dalam bis. Namanya turun kadang ada hujan. Kalau bis kan bensinnya tidak usah bayar, sudah disupport. Tapi pemuda ini tahu, hanya untuk beli bensin saya bisa. Hanya untuk tidak kena hujan saya bisa. Yang penting saya tahu tujuan Sukawati itu kemana, tahu batasannya apa. Memang mungkin agak lama, memang mungkin agak macet. Sehingga anak itu kemudian turun. Ketemu dengan masyarakat yang saling macet rame-rame. Tapi apakah kemungkinan anak itu akan cari bis lain? Tanya saja anak itu. Gitu. Jadi semoga tergambar. Kalau saya kenapa? Jawabannya gamblang begini. Ada beberapa prinsip yang sudah tidak sesuai dengan idealisme saya. Sehingga daripada saya tidak seperti idealisme saya menjalankan pelatihan, setiap hari nerima dana makan dari kalian, tetapi dalam hati tidak seret, lebih baik saya jadi berumah tangga saja. Kenapa? Jangan main-main dengan karma. Jangan main-main dengan samsara. Paling isu-isu miring di luar sana bertahan setahun, 2 tahun. Kok isu miring banti lagi. Mang, kok isu miring? Emang ada isu miring? Oh banyak. Yang menyampaikan ke saya Bante pula. Dikasih tahu, oh salah satunya apa kan saya penasaran, apa isu miringnya? Oh nak besugih lepas ya. Pak Bu, dana yang terkumpul selama saya latihan sudah jadi buku. Sisa dana yang dititip ke, ini saya sudah izin untuk ngomong, ke Romo Widiase, sudah ditransfer ke rekening STI. Jadi saya keluar dari bis betul-betul kosongan. Kalau sampai ada yang mengatakan gara-gara hedon, saya bukan benci, kasihan. Kalau yang diomongin itu ke khalayak ramai, bagaimana lantas dampak karmanya? Itu. Jadi saya sekalian mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, ya, sekalian untuk membersihkan suasana yang miring-miring seperti itu kan.
Kadang dikira karena ini, karena tidak. Murni dari dalam sendiri, saya ngerasa, oh sebaiknya sudah turun dari bis dulu. Semoga tergambar ya. Baik, kepada penanya selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Komang yang sebelumnya sebagai seorang biku telah membimbing kami dengan sangat baik, dan walaupun sekarang sudah tidak berjubah lagi tapi tetap pakai baju kan Pak. Ya, tetap bisa sharing dhamma kepada kami. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di kitab suci itu, karena kita tahu Sang Buddha memiliki dokter pribadi yaitu Jiwika tersebut. Selama beliau menjadi Buddha itu, apakah beliau pernah sakit begitu? Maksudnya, nah sakit apa kira-kira begitu? Karena waktu beliau parinibbana pun, mau parinibbana itu sakit karena keracunan penyebabnya. Nah, apakah seorang yang telah mencapai kebudaan itu tetap bisa mengalami rasa sakit di tubuh jasmaninya? Yaitu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, akhirnya suut pertanyaan tentang persoalan. Ya, pertanyaan yang baik. Meskipun seseorang telah mencapai kesucian tertinggi, sifat alami tubuh itu, ya namanya tubuh kan pasti mengalami penuaan, mengalami penyakit. Tetapi bedanya, Sang Buddha itu hanya sakit secara fisik saja, tetapi secara batin sudah tidak terganggu. Kenapa Bante kok bisa Sang Buddha sakit, dan sakitnya apa? Ya memang di Pustaka Suci ditulis, Guru Agung kita punya beberapa penyakit. Kadang sakit punggung. Jadi pernah suatu ketika Sang Buddha itu diundang untuk ceramah peresmian gedung baru di Kapilawastu. Karena beliau sudah sepuh, beliau mengatakan, Ananda, punggung saya sakit, tolong kamu yang berceramah, saya istirahat. Nah kan jelas berarti sakit punggung. Kemudian sebelum beliau wafat pun beliau sakit, tetapi itu sebetulnya bukan karena keracunan. Jadi justru dinyatakan di kitab ulasan, itu bisa menunjang tubuh Sang Buddha lebih lama sedikit dengan makan itu. Tetapi begitu setelah Sang Buddha makan itu, tidak ada makhluk manapun yang bisa makan lagi gitu. Dan dijelaskan juga di dalam Mahaparinibbana Sutta bahwa makanannya yang terakhir itu tidak salah gitu. Karena memang sudah saatnya tubuh beliau sudah tua dan kebetulan makanan itu sebagai makanan terakhir, sehingga dijelaskan demikian, si pendana jadi tidak merasa bersalah. Gitu. Jadi bukan keracunan karena makanan, tetapi keracunan karena komplikasi, karena beliau sudah tua. Kemudian minum air yang begitulah. Kan pernah disampaikan, airnya lagi butek, begitu Sang Buddha mau minum langsung bersih. Sebetulnya itu kan kotorannya lagi mengendap aja, tapi hal-hal yang ada di dalamnya kan masih sebetulnya itu. Jadi komplikasi semuanya sehingga beliau ya parah. Beliau juga mengalami diare yang disembuhkan oleh Jiwaka. Jadi disembuhkan dengan 30 kali dia menghirup teratai tertentu. Jadi sebetulnya kalau ibu bapak baca Winaya Pitaka, khusus Mahawaga itu panjang sekali. Bagaimana Jiwaka mengobati Sang Buddha ketika diare, bagaimana mengobati ketika kakinya kena itu serpihan batu. Gitu. Jadi sebetulnya masih panjang sekali uraiannya, tapi bukannya takut ibu bapak ngantuk, takut saya yang kebablasan. Nah, terlalu panjang, terlalu capek, nanti takutnya ngalur ngidul. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah masih tubuhnya sakit? Tentu masih, tetapi batinnya tidak terpengaruh. Kemudian ada penjelasan lain yang tidak ada di Pustaka Suci. Jadi ada yang menulis belakangan bahwa beberapa kali
Sang Buddha harus sakit demikian karena masih punya hutang karma. Nah, kenapa kok praktiknya sangat keras, 6 tahun, badannya tersiksa demikian? Karena dulu katanya, nah ini sekali lagi nggak ada di pustaka Tipitaka, tapi pustaka belakangan. Dulu Sang Buddha ketika masih bodhisatta, ngelihat nelayan, dapat banyak ikan. Happy dia. Happy ngelihat nelayan banyak dapat ikan aja bisa separah itu dampaknya kalau sebagai sama Sang Buddha. Happy ngelihat nelayannya tapi ada ikan yang kelepek-kelepek gitu. Nah, itu jadi karena itulah beliau harus sering sakit juga. Itu kata pustaka belakangan yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau yang di pustaka suci saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Jadi masih kok sakit gitu. Ya, Anumodana pertanyaannya. Sekali lagi, Namo Buddhaya Pak Komang. Saya Pak P ini, saya paling di belakang. Saya ingin nimbrung juga di sini karena saya melihat wajah baru. Kaitannya dengan dokter jiwaka, mungkin ini lebih memberikan edukasi kepada umat. Kenapa ada vegetarian, ada PJ, ada tidak? Penyebabnya apa? Karena polemik dari semenjak dokter jiwaka itu sudah ada polemik antara PJ dan tidak PJ. Ya, apakah bisa disebutkan kalau orang yang tidak PJ itu serakah? Nah, ini yang perlu dibahas. Ya, kadang-kadang kan ada yang orang mengatakan bahwa yang makan daging adalah serakah. Nah, letaknya di mana antara fenomena mental dan fenomena materinya? Mungkin bisa di-share kepada umat yang hadir pada hari ini. Anumodana. Aman Pak dosen metakon nak kewa bahasannya. Fenomena. Iya. Pernyataan tadi, bolehkah dikatakan orang yang makan daging serakah? Iya, boleh-boleh saja dikatakan demikian. Kenapa? Kalau dia makan daging karena atas dasar rasa semata, harus diakui. Tapi apakah orang yang tidak makan daging tidak serakah? Belum tentu juga. Karena fenomena batin itu orang sendiri yang tahu. Sekarang mungkin orang punya argumen kenapa tidak makan daging karena berkontribusi membunuh makhluk. Saya pikir pasti ke sana arahnya. Makanya Pancasila sila pertama diberikan 5 faktor sehingga terpenuhi sebagai pembunuhan. 1, tahu itu makhluk. 2, tahu itu masih hidup. 3, ada niat membunuh. 4, ada upaya untuk membunuh. Dan yang 5, makhluk tersebut mati atau terbunuh. Kalau kelima-limanya ini terpenuhi, berarti sila pertama terlanggar. Tapi kalau 1 tidak terpenuhi, bukan pembunuhan. Dan dipertegas oleh guru agung kita, seseorang suci atau tidak suci bukan karena makanannya, tetapi karena apa yang ada di dalam hatinya. Jadi tidak bisa kita lihat dari luaran saja, oh dia tidak makan daging berarti tidak suci dan juga sebaliknya. Nggak bisa. Karena dhamma terlalu sepele kalau dilihat dari permukaan seperti itu. Itu yang namanya fashion religion. Religi hanya seperti fashion aja dari luaran, nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kita tinggal di hutan misalkan, memang disarankan untuk tidak makan daging. Kenapa? Karena lebih mudah aroma tubuh kita itu loh. Lebih enak di kalangan predator. Nah, apalagi misalkan mau ke hutan, ibu bapak pernah makan daging ular, udahlah. Lebih hati-hati dari biasanya. Karena aroma tubuh kita itu loh.
Tapi kalau dia tidak makan daging di dalam hutan, katanya lebih aman, katanya. Tapi pasti ada yang argumen, itu sampi kan sing ten makan daging, adi terus burunya masih. Tidak akan selesai, gitu. Jadi lebih baik kita ambil posisi, kita mengakui ajaran Sang Buddha, di Jiwaka Sutta jelas tertulis seperti demikian, kita ikut saja. Kalau mau tidak makan daging karena kesehatan justru bagus. Bagus, apalagi di Indonesia. Tidak sulit nyari sayur-sayur kan? Makanannya banyak sayur malah bagus. Tapi apakah wajib? Tidak perlu memaksakan kehendak. Kita aja nggak suka dipaksa kok gitu. Jadi kalau dari pernyataan tadi, apakah pasti orang yang makan daging itu serakah? Ya enggak pasti. Tergantung dia makan dagingnya karena apa. Kalau karena rasa, mohon maaf nih, udah enggak ketolong tuh beneran karena serakah tuh. Tapi serakahnya masih kadar normal. Karena apa? Dapat dagingnya dengan cara membunuh, enggak kan gitu. Jadi kalau kita beli daging yang sudah mati, itu enggak apa-apa. Untuk dimakan enggak apa-apa. Karena kalau mau tidak ada keserakahan, minimal anagami. Tidak ada nafsu indrawi itu loh, tidak ada nafsu di lidah itu. Minimal anagami. Ibu bapak sudah anagami? Jadi yang normal-normal saja gitu. Jadi tidak mesti orang yang makan daging. Ini maaf, bukannya menyinggung. Daripada makan yang bukan daging tapi rasanya daging, kan? Yang mana serakah sekarang? Sama saja. Makanya kenapa saya berani belak-belakan gini, belum anagami, masih ada keserakahan. Kalau dia ngaku, saya sudah tidak ada serakah, ya sadu. Sadu, turut gembira gitu. Jadi harus diakui bahwa itu karena keserakahan juga. Tapi apakah yang tidak makan daging tidak serakah? Belum tentu. Ya. Begitu Pak P. Fenomena-fenomena saya nyerah dah. Ya, ada lagi yang bertanya. Terima kasih Pak Komang atas waktunya dan saudara-saudara yang ada di sini. Sebenarnya pertanyaan saya ini agak melenceng dari konsep yang Bapak sharing hari ini. Ini terjadi karena tujuan saya datang ke sini adalah sekarang sudah banyak yang namanya aliran New Age. Jadi mereka kayak manifest atau bagaimanapun ya Pak ya, tetapi tidak berlandaskan dengan kitab suci ataupun berlandaskan dengan iman. Jadi misalnya paham stoikisme, itu tuh di ajaran Buddha tuh itu ada loh dengan yang tidak melekat. Jadi banyak generasi-generasi yang di bawah saya tuh salah kaprah. Jadi mereka tuh mengikutin pahamnya, tetapi mereka enggak investigasi sampai, oh ternyata ini ada di kitab suci agama Buddha, atau ini ada ternyata di Alkitab atau apapun, kayak gitu. Dan ini adalah termasuk big issue ya, kayak tokoh utama kayak Nilu Jelanti juga udah posting tentang misalnya orang melakukan meditasi terus pembukaan kundalininya salah dan akhirnya efektivitasnya ke arah negatif dan menggunakan kayak rupang Buddha, kayak disalahkan gunakan kayak gitu loh Pak. Jadi menurut Bapak apa yang harus kita lakukan untuk generasi kita yang sekarang mengedukasi di bawah-bawah kita ini bahwa apapun yang kalian manifestasikan itu jadi kan berarti kayak human ini menjadi powerful alam semesta ini, tapi tidak besertakan apa yang Siddhartha Gautama ajarkan. Lebih ke situ sih Pak inti dari tujuan saya ke sini. Terima kasih. Ya, apalagi sekarang informasi sangat melimpah gitu. Jadi siapa saja bisa membaca apa saja. Termasuk klaim bahwa sebetulnya di Buddhis ada loh stoikisme,
terutama yang bagian memento mori biasanya kan mengingat kematian. Memang seolah-olah tanpa ada, tetapi basisnya sangat beda. Kalau stoikisme ataupun New Age, ya New Age itu ya agama orang-orang modern lah sekarang gitu ya, nggak usah dikasih label ini, nggak usah dikasih label itu, biasanya gitu mereka tuh. Dasarnya tetap beda. Kenapa? Karena kalau kita lihat filsafat-filsafat yang di Eropa pasti menganggap tubuh dengan roh itu adalah entitas yang sama. Dalam arti apa? Kalau tubuh mati, roh juga nggak ada. Gitu. Sehingga meskipun sama-sama perenungan kematian, kalau mereka bilang memento mori, sangat berbeda dasarnya. Dasarnya adalah mereka setelah kematian ya udah nggak ada. Sehingga lakukan semuanya yang terbaik yang ada saat ini kan gitu. Tapi kalau di Buddhis, merenungkan kematian sangat beda. Kenapa? Kalau sudah mati, karena kematian sendiri hanya kebenaran persepakatan, yang disebut dengan mati bukannya titik awal dari kehidupan yang baru kan itu. Yang mana yang disebut mati juga nggak jelas gitu kalau kita lihat secara nyatanya. Tetapi kalau di Buddhis, yang namanya mati berarti apa? Kehilangan identitas yang sekarang, terlupakan yang sekarang, sehingga tidak siap. Padahal ketika mati pun, kalau belum arahat, akan lahir lagi kok. Jadi itu bedanya di sana. Jadi sehingga tidak hanya sekadar memanfaatkan momen saat ini, tetapi juga mempersiapkan untuk momen berikutnya. Itu. Jadi seolah-olah sama. Atau stoikisme juga ngomong gini, aturlah hal-hal yang berada di dalam diri kita kan gitu. Ada hal-hal yang di luar kuasa kan begitu. Sedangkan Buddhisme yang kita anggap di dalam diri yang di dalam kuasa pun di luar kuasa. Kalau di stoikisme misalkan, oh yang bisa diatur adalah pikiran. Sedangkan di Bugis, pikiran itu bisa dianggap sebagai diri yang bisa diperintah ini itu atau hanya sekadar bisa dikondisikan saja. Nah, jadi karena dasarnya sangat beda, ketika orang sudah kuat pemahaman Buddhisnya, terutama yang anicca, dukkha, anatta, dan juga 4 kebenaran Arya, meskipun di luar sana ada filsafat ini, filsafat itu tahu, oh miripnya hanya sebatas sini, bedanya ada di sini. Jadi misalkan dikotomi kendali kan istilahnya mereka tuh. Kita tidak bisa mengendalikan yang di luar-luar kita. Yang kita bisa kendalikan apa? Perasaan sendiri, pikiran sendiri kan gitu, persepsi sendiri. Sedangkan kalau kita belajar Dhamma lebih dalam, persepsi, perasaan pun tidak bisa dikendalikan sebetulnya. Kenapa? Proses munculnya perasaan karena apa? Kontak. Agar bisa muncul kontak harus ada apa? Indra dalam dan indra luar. Indra luar bisa dikendalikan enggak? Indra dalam bisa dikendalikan enggak? Bisa enggak nuruh telinga jangan budak-budak dong? Kalau luar kan kita nggak bisa kendalikan. Wahai suara luar yang bagus-bagus dong. Nggak bisa. Sekarang telinga nih yang kita anggap sebagai telingaku pun tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Makin lama makin turun kualitasnya. Mata juga gitu. Sampai suatu saat tidak bisa bekerja lagi. Nah, yang dalam pun tidak bisa dikendalikan. Makanya sangat berbeda seolah-olah sama. Sangat berbeda. Kayaknya agak bingung ya. Nah, jadi di stoikisme tadi misalkan gitu, dia punya filsafat bahwa dikotomi kendali, hal-hal yang di dalam diri yang bisa dikendalikan gitu. Yang luar memang sudah nggak bisa dikendalikan sehingga kita yang menentukan kebahagiaan diri sendiri. Buddhis nggak? Buddhis banget. Makanya di dalam Buddhis ajarannya ada yang berbeda.
jenjang. Masih cocok enggak itu dengan Buddhis? Masih cocok. Tapi untuk mencapai kesucian, enggak bisa. Karena syarat untuk mencapai Sotapanna apa yang pertama? Sakaya Diti. Apa toh Sakaya Diti Bante? Menganggap ada satu yang tetap, yang bisa dikendalikan. Entah itu pikiran, entah itu perasaan, entah itu tubuh. Kalau masih menganggap itu masih bisa dikendalikan, berarti belum Sotapanna. Karena sifat dari Pancakanda adalah anisara. Anisara itu bahasa Pali, bahasa Indonesianya adalah tidak ada penguasanya. Penguasanya aja tidak ada, siapa yang berkuasa? Dikuasai juga demi apa? Nah, jadi anatta itu kan sifatnya banyak ya. Kalau dijelaskan itu bukan diri aja, tapi maya, palsu. Seolah-olah iya, tapi begitu diselidik ternyata enggak. Anisara, di luar kuasa, enggak ada yang bisa menguasai. Tapi untuk awalan masihlah kendalikanlah pikiranmu, masih dipakai bahasa manusia itu gitu. Tapi kalau sudah meditasi yang mendalam, yang menghancurkan sekat-sekat termasuk sekat konsep, udah nggak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Perdalam dhamma dulu, baru bisa memilah-milah. Oh ini miripnya Buddhis sampai sini saja. Bukan jelek, apakah bermanfaat? Sangat bermanfaat. Misalkan meta, cinta kasih, bermanfaat enggak? Tapi ada pandangan keliru enggak di dalam meta itu? Ada masih. Karena mengasihi menganggap dia makhluk, aku makhluk. Masih ada keakuannya. Makanya kalau hanya sebatas meta sampai jana, enggak bisa mencapai kesucian. Tetapi kalau ketika mencapai jana, salah satu manifestasi dari jana kan munculnya perasaan yang bahagia, munculnya kegiuran. Sekarang diselidikin, kebahagiaan, kegiurannya itu kekal apa enggak? Balik lagi anicca dukkha anatta. Makanya orang yang suci adalah orang yang betul-betul paham anicca dukkha anatta terhadap segala fenomena. Manggo bin kata fenomena apa? Gitu ya. Jadi bagus kalau mau baca-baca, masih bermanfaat asalkan itu. Tidak ada satupun di dunia ini yang nicca, yang sukha, yang atta. Kalau itu dipegang, belajar apapun aman. Gitu ya. Mungkin agak anak muda nanya memang terminologinya agak sulit-sulit ya Bu ya. Oh Pak ya. Jadi ya. Semoga memadai jawabannya. Sotihotu Namo Buddhaya Pak Komang Sakya. Sebelumnya saya ada rasa bersalah sedikit karena pernah menyatakan keheranan saya terhadap praktek winaya yang biku lakukan beda sedikit dengan yang pernah saya baca di buku. Jadi kesempatan ini saya minta maaf, juga sampaikan kepada biku tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sebagai umat itu mencapai nibbana sepertinya tidak realistis di zaman sekarang yang begitu banyak kesibukan. Jadi kalau Sotapanna sepertinya masih realistis, tapi untuk samana. Tapi begitu ke umat, meditasi setiap hari sejam 2 jam, sepertinya Sotapanna itu tidak realistis. Apakah benar pemikiran saya supaya ada semangat kembali? Terima kasih. Menilai sesuatu realistis atau enggak itu memang sangat subjektif. Tapi saya mau kasih gambaran begini. Orang disebut Sotapanna karena pandangannya sudah benar.
Didik Sampano. Dan tadi saya dengar meditasi 1 jam, 2 jam. Berarti yang dianggap meditasi hanya mungkin ketika duduk saja. Itu yang kadang kita terpleset. Padahal kita sering membaca Karania Metta Sutta. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dalam arti apa? Sehari-hari. Kalau di sana masih ada nilai cinta kasih, bukan hanya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, bukan. Jadi metta itu sebatas tidak ada kebencian saja terhadap yang namanya sosok makhluk, itu sudah meditasi metta. Pengembangan batin, misal kita jalan keluar, ketemu banyak orang, kemudian orang itu tidak sesuai dengan kriteria kita, muncul kebencian, tapi karena kita tahu, kita sadar, kebencian ini pengotor batin loh, mengarah pada penderitaan loh, saya lenyapkan. Ketika berhasil melenyapkan pikiran benci itu sudah meditasi namanya. Karena meditasi apa sih Bante? Bawana. Apa sih meditasi itu? Menumbuhkan dan mengembangkan nilai luhur. Terserah nilai luhurnya apa? Metta kah? Marana kah? Kematian. Anicca kah? Duka atau anatta. Apapun itu bisa dipakai alatnya sesuai dengan kondisinya. Misal, karena sedang uposatha kan nunggu jam 12 tuh. Lihat makanan, muncul keserakahan yang tinggi. Nilai luhur apa ya yang dipakai? Apakah harus metta? Enggak juga. Ubah jadi asubha. Atau pakai perenungan, saya makan hanya sekadar untuk memperpanjang usia tubuh saja. Jadi ketika berubah objek, kan namanya itu, berubah objek meditasi, itu sedang meditasi. Makanya yang namanya meditasi itu jangan hanya ketika duduk saja. Ketika ngomong juga diperhatikan. Ini saya dasarnya ngomong, pengotor batin bukan ya. Nah kalau pengotor batin, ini kebenaran area kedua nih. Kemunculan duka nih, dilenyapkan. Gimana caranya? Yaitu dengan metode masing-masing yang sudah diajarkan. Kalau sudah bisa lenyap, kebenaran area ketiga. Jadi sehari-hari pakai 4 kebenaran Arya. Sehari-hari pakai anicca dukkha anatta. Sehari-hari pakai metta. Lama-lama anggapan keliru sebagai diri akan memudar sampai hilang. Begitu anggapan kelirunya hilang, sotapannya. Yang dihilangkan anggapannya loh ya. Bukan badannya, bukan batinnya, tapi anggapannya. Beda. Pandangannya yang dihilangkan. Jadi apakah terbuka lebar? Terbuka lebar asalkan caranya benar dan tekun. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Karena Sotapanna pun dia sudah melihat jalan. Sudah melihat nibbana. Udah nggak perlu guru lagi. Gitu. Apakah terbuka lebar? Kalau nggak terbuka lebar ngapain beragama Buddha? Kalau nggak yakin ngapain kesini? Kita belajar bareng-bareng. Jadi masih terbuka lebar asalkan 5 kejahatan tidak dilakukan. Masih ingat kan? Anumodana udah jam.